Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Koko Cuan lagi. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas sedikit ya, sneak peek beberapa sektor yang menarik untuk diperhatikan selama tahun 2002 nanti. Selain itu, aku juga akan sedikit kasih bocoran ya, salah satu saham yang perform sangat bagus minggu ini, dan kemudian bisa akan melanjutkan performanya lebih baik lagi minggu depan. So, bagi kalian yang penasaran, stay tune ya di video ini. Kita akan bahas dulu dari IHSG. Ya, IHSG tahun lalu itu menguat kurang lebih 10% secara YTD-nya. Penguatan IHSG itu mostly disumbang besar oleh beberapa sektor ya, yang terutama sektor terbesarnya adalah sektor teknologi ya, kemudian di sekitar 500% dan kemudian diikuti oleh sektor transportasi dan logistik ya sekitar 100%, dan juga di sektor banking ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat bahwa memang beberapa saham di sektor teknologi ya juga andil lah terhadap kenaikan IHSG itu sendiri ya, yang sebesar 10% tadi. Contohnya misalnya adalah ya saham MTEK gitu ya, saham MTEK, kemudian juga DCII yang memang kenaikannya itu cukup besar gitu di tahun 2021 lalu. Kemudian saham-saham dari sektor transportasi itu misalnya ada ASA gitu ya, dan juga SMDR yang memang kenaikannya itu cukup besar juga di tahun 2021 lalu. Oke, pertanyaannya, kalau gitu sektor apa nih yang menarik untuk dilirik selama tahun 2022 nanti? Oke, kita akan bahas bareng gitu ya. Oke, sektor yang pertama adalah sektor CPO. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ya per video ini dibuat, memang harga CPO itu melambung ke area harga 5.040 ya Malaysian Ringgit per tonnya gitu ya teman-teman ya. Kenaikan ini merupakan kenaikan yang terbesar ya selama masa CPO itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ini aku buat all-nya, dan kemudian sekarang ini ya lagi berada di level all time high-nya. Ya, kemungkinan karena memang disebabkan ekonomi China itu sudah mulai berjalan dengan baik ya, dan mulai adanya permintaan, namun produksi itu ya terhambat gitu ya teman-teman. Iya, selain itu di dalam negeri sendiri, memang kalau teman-teman lihat harga minyak goreng itu sudah mulai naik ya, hingga Kemendak itu menyiapkan subsidi gitu untuk masyarakat itu sendiri. Ya, akibatnya apa? Kalau misalkan teman-teman lihat dari dua sisi gitu ya, otomatis dari sisi perusahaan yang menjual sawit atau CPO itu juga akan diuntungkan teman-teman. Apa aja contoh emitennya? Ya, misalnya kalau teman-teman lihat ada Astra Agro Lestari gitu ya. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa Astra Agro Lestari kalau dilihat sekilas, ya, kemarin itu dia ada breakout pola sedikit seperti double bottom gitu ya, tapi hari ini false break ya. Jadi teman-teman bisa consider untuk membelinya di support aja gitu ya. Atau misalnya di area support di bawah sini 9.500 ataupun area support yang di atasnya. Di area sini ya, teman-teman ya. Kurang lebih di area 9.700-an gitu ya. Itu untuk Astra Agro Lestari. Kemudian ada LC, ya itu adalah salah satu CPO juga. Teman-teman bisa menunggu konfirmasi ya, ketika memang si LCP ini berhasil breakout ya, maka itu cukup valid terjadi ada pola double bottom di sini ya. Dan ini juga kalau diukur secara risk to reward ratio-nya ini masih cukup bagus, hampir 1:1. Kemudian ada SIMP gitu ya. Nah, untuk SIMP sendiri, ini karena harganya masih nanggung, maka better beli di dekat-dekat support aja ya, di sekitar area 450, dan kemudian yang kedua di sekitar area 440. Dan kemudian ada TAPG. Ya, TAPG juga sekarang lagi berada di demand areanya. Nah, teman-teman bisa nih coba untuk buy on weakness untuk saham-saham seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ya ini adalah terdapat perbedaan ya, jadi antara harga CPO dengan emiten CPO itu sendiri teman-teman. Ya, jadi harga CPO-nya naik, tapi belum terlalu direspon oleh beberapa emiten CPO kita. Jadi sebenarnya tinggal tunggu triggernya aja teman-teman ya. Salah satunya bisa dilihat dari momentum laporan keuangan emiten itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, yang paling responsif untuk saat ini adalah baru Astra Agro Lestari aja yang sudah berhasil breakout ya. Sisanya itu masih on support. Kemudian sektor kedua yang menarik apa? Ya, sektor kedua adalah menurutku adalah sektor konstruksi, teman-teman. Kenapa sektor konstruksi? Jadi kalau misalkan teman-teman ingat ya,
terkait rencana pemindahan ibu kota negara, yaitu memang akan ditetapkan pada semester 1 2024 mendatang. Ya, jadi kalau misalkan kita hitung, ya berarti kurang lebih adalah 2 tahun nih dari saat ini. Logikanya, teman-teman, ya ketika terjadi rencana pemindahan ibu kota negara tersebut, ya otomatis tidak mungkin hanya melibatkan satu emiten aja dari sisi infrastrukturnya. Otomatis pasti akan melibatkan juga beberapa emiten konstruksi BUMN karya lainnya. Ya, contohnya mungkin misalnya kita bisa lihat ya ada ADI gitu ya. Nah, ADI kalau misalkan teman-teman lihat ini sekarang lagi berada di supportnya juga ya. Di area Fibonacci 61,8. Nih teman-teman kalau mau buy on weakness nih sebenarnya boleh-boleh aja. Kemudian dari sisi Wika, ya, Wika juga overall masih bagus ya. Ini tinggal tunggu breakout trendline-nya aja. Ini sebenarnya udah cukup oke ketika breakout trendline-nya dan diiringi dengan volume yang bagus, gitu kita bisa coba beli juga. Ya, kemudian PTPP, ya PTPP juga cukup bagus ya. Sekarang lagi berada di support area-nya juga. Ya, teman-teman bisa coba nih, mulai cicil-cicil aja ya beberapa saham-saham konstruksi ya. Tapi memang ini viewku adalah jangka panjang ya teman-teman ya. Masih melihat memang adanya rencana pemindahan ibu kota negara tadi ya. Apakah akan batal? Menurutku nggak akan batal. Ya mungkin hanya akan terjadi pengunduran aja ya. Kalau misalkan COVID ini ya mulai aktif lagi gitu ya teman-teman ya, Omicron mulai menyebar dan terjadi PPKM lagi, ya bisa aja rencana tersebut diundur. Tapi kalau misalkan batal ya menurutku enggak ya teman-teman. Karena bisa dilihat dari proyek-proyek pemerintah seperti MRT dan LRT yang memang sangat sulit aja dan membutuhkan waktu yang lama itu tetap dijalani. Jadi menurutku sektor konstruksi masih bisa menjadi pilihan. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya dari sisi WSKT karena memang waskita karya sendiri itu kemarin sempat ada right issue ya, dan itu sangat besar, jadi aku memiliki kekhawatiran bahwa itu tidak akan bisa diserap dengan baik gitu ya. Nah kemudian sektor ketiga yang menarik apa? Ya menurutku adalah sektor batubara. Jadi per video ini dibuat ya teman-teman, harga batubara itu ternyata sudah kembali ke 205 USD per metric ton teman-teman. Kembali lagi menuju area yang cukup tinggi ya, dan juga cukup menguntungkan memang ke sektor batubara itu sendiri. Ya, jadi memang beberapa waktu lalu ya ada berita tentang larangan ekspor batubara ya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan DMO dalam negeri. Namun ya per video ini dibuat, Pak Luhut itu mulai kembali ya membuka ya ekspor batubara ya mulai hari ini teman-teman. Ya, jadi ekspor batubara itu mulai dibuka lagi, dan kemudian solusinya adalah PLN ini akan mulai membeli dari beberapa perusahaan batubara gitu ya. Jadi bukan melalui mekanisme trader lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat sendiri, tentu saja ya ini juga menguntungkan Indonesia gitu ya. Karena memang Pak Luhut sendiri juga kemarin ada ditekan oleh beberapa negara-negara dunia yang memang pengguna batubara Indonesia ya, misalkan Jepang, Korea Selatan, Singapura, gitu, supaya pemerintah membuka kembali keran ekspornya. Untuk coal sendiri, kalau misalkan teman-teman lihat ya secara laporan keuangan juga mulai terjadi perbaikan kinerja yang cukup bagus dari beberapa emiten coal ya, teman-teman bisa cek aja gitu di RTI Bisnis misalnya, atau misalkan bisa buka laporan keuangannya secara langsung, misalkan ada ITMG ya, kemudian ada Adaro, kemudian ada Indika Energy, mulai ada nih reversal atas income mereka teman-teman, dan tentunya ini menjadi katalis yang positif ya bagi emiten coal itu sendiri. Selain itu, ya perusahaan coal juga dikenal sebagai perusahaan yang memang royal membagikan dividen. Jadi ketika mereka memiliki untung yang besar gitu ya, mereka akan membagikan dividen juga dalam jumlah yang cukup besar teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum tersebut ya untuk entry di saham coal gitu ya teman-teman. Tapi tetap juga teman-teman harus memperhatikan risk to reward dan juga titik entry yang tepat. Ya, kita akan bahas sekilas satu persatu ya. Yang pertama adalah Indika Energy. Ya, Indika Energy overall hari ini masih berusaha ya untuk breakout dari MA50-nya, dan sebenarnya secara sekilas gitu ya di sini ya udah breakout si trendline minornya gitu teman-teman. Ya. Sini mulai breakout trendline minornya. Sorry ya,
Ya, di sini mulai ada breakout trendline minornya, jadi mulai pelan-pelan ada pembalikan arah nih, teman-teman. Ya, memang sekarang Indica Energy berada di area supportnya juga ya. Salah satu area demand-nya juga di sini. Ya, kalau misalkan teman-teman mau coba swing ya, teman-teman bisa perhatikan lagi risk to reward-nya seperti apa. Gitu ya. Kemudian next ada ITMG. Ya, ITMG overall ya juga masih berada dalam fase sideways-nya. Ini teman-teman bisa mulai consider, misalkan mau cicil gitu, teman-teman bisa consider area 19.000 gitu kan. Dan kemudian kalau misalkan memang mau ditradingkan, bisa di swing ke area 22.000. Jadi itu adalah area supply demand-nya ITMG untuk saat ini. Nah, tapi yang menarik memang ada Adaro yang memang secara chart itu memiliki pergerakan yang lebih cepat teman-teman ya dibandingkan saham batubara lainnya. Ya, kita cek bareng-bareng ya untuk Adro. Ya, di sini kalau teman-teman lihat, kemarin memang Adro itu sempat membentuk pattern ya. Ini ada bullish flag lah ya, bisa dibilang seperti itu, bullish flag. Kemudian dia breakout dan memang dia mulai rally nih ya. Dan trennya ini belum patah untuk saat ini. Nah, kapan kalau misalkan teman-teman mau beli, teman-teman mau coba beli, ya teman-teman bisa aja pakai Fibonacci ini ya. Ya, teman-teman bisa coba consider untuk beli di sekitaran area 2100, kemudian 2200 ya. Dan mungkin atau bahkan kalau misalkan penurunannya hingga area 2000 ya teman-teman bisa coba consider untuk beli juga. Kemudian next mungkin ada Indi dan PTBA. Oh, Indi tadi udah dibahas, PTBA. Oke, PTBA juga sekarang lagi habis breakdown ya dari area breakout-nya dan kemudian kembali ke sideways areanya nih gitu. Ya, mungkin ya best buy-nya menurutku saat ini adalah ya masih di area supportnya ya, di sekitar area ini. Ada salah satu support juga, dan kemudian kalau misalkan dibawa lagi ya mungkin ini adalah area terakhirnya yang teman-teman bisa consider untuk beli. Jadi memang beberapa emiten batubara sekarang lagi masa sideways nih ya, tapi memang sudah ada bensinnya, ya tinggal tunggu triggernya aja teman-teman, tinggal tunggu momentumnya aja untuk bisa ya saham batubara itu perform gitu. Dan ini kalau teman-teman lihat juga ada sedikit pattern ya, ini teman-teman bisa cek sendiri ini pattern apalah. Oke, tadi udah ya, jadi kalau misalkan boleh aku rangkum, maka 3 sektor yang kemungkinan akan perform di tahun 2022 adalah sektor CPO, kemudian ada sektor konstruksi, dan juga sektor batubara. Teman-teman bisa memanfaatkan sektor-sektor tersebut gitu ya untuk trading atau misalnya untuk investing ya teman-teman bisa cicil di harga yang murah gitu teman-teman. Oke, next sebagai janji gitu ya aku akan bocorin salah satu emiten yang kemungkinan akan perform minggu depan, dan emiten ini secara chart cukup bagus ya teman-teman. Emiten tersebut adalah Bufin. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, Bufin ini secara chart gitu ya, membentuk pola cup and handle, dan ini di breakout tanggal 10 Januari lalu gitu ya. Target cup and handle-nya sendiri itu di angka 1500 ya. Dan kemudian untuk saat ini berdasarkan Fibonacci, Bufin ini mantul reject dari area 161,8-nya. Ya, best buy-nya di mana? Best buy-nya tentunya adalah di area 1230 ya, sebagai area breakout resistance-nya. Ya, Bufin ini sebagai informasi ya, secara bandarmologi kalau dicek juga memang ada akumulasi yang cukup besar ya seminggu terakhir gitu teman-teman. Jadi bisa dikonsider lah untuk coba beli. Dan kemudian secara grafiknya juga ya, ini sudah mulai agak menjauh dari MA50. Jadi memang ini adalah awal mula, titik awalnya bahwa Bufin ini ya mulai jalan. Menurutku area 1230 masih bisa dicapai oleh Bufin ya sebelum dia berhasil breakout lagi ke atas. Oke teman-teman, itu aja videonya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, dan juga share nih ke teman-teman kalian supaya bisa belajar saham bareng Koko Cuan lagi ke depannya. Jangan lupa buat teman-teman, ya aku juga ada channel Telegram gratis yang bisa teman-teman ikutin. Di situ aku akan sharing sedikit insight-insight pasar dan juga saham-saham yang menarik ke depannya seperti apa. Thank you teman-teman semuanya, and see you in the next video.